Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Yohana. Di pertemuan ke-9 ini, Miss akan menjelaskan atau memperlihatkan cara menggunakan Word Fast Anywhere dalam menerjemahkan. Oke, nah di pertemuan awal kita telah mempelajari cara menggunakan Word Fast Pro. Nah, sekarang kita akan pelajari cara menggunakan Word Fast Anywhere. Mungkin kalian bertanya, perbedaannya apa sih Miss antara WordFast Pro dan juga WordFast Anywhere? Oke, di sini ada perbedaannya ya. Sekarang kita lihat dulu. WordFast Pro ini adalah salah satu perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam menerjemahkan. Jadi, ini berupa software. Kita harus download dan kita install terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Berbeda dengan WordFast Anywhere ini berbasis web, jadi menggunakan teknologi cloud. Ya, jadi WordFast Anywhere ini dapat diakses oleh penerjemah di mana saja, anywhere, dan kapan saja, anytime. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa keuntungan yang ditawarkan dengan menggunakan WordFast Anywhere. Yang pertama, access your data anywhere, anytime. Artinya kita sebagai penerjemah, kita bisa mengakses proyek terjemahan kita di mana saja dan kapan saja, karena ini sifatnya berbasis web ya, jadi kita bisa akses di mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet tentunya. Oke, kalau nggak ada internet ya pasti nggak bisa ya. Oke. Keuntungan yang berikutnya dengan menggunakan WordFast Anywhere adalah WordFast Anywhere mendukung cross-platform compatibility. Artinya, kita bisa mengakses WordFast melalui perangkat apapun yang mendukung untuk membuka web. Jadi, apapun sistem operasinya, baik itu Windows, Mac, atau Linux, selama bisa membuka web, maka kita bisa gunakan untuk mengakses WordFast Anywhere. Dan berikutnya, kita juga bisa mengundang rekan kerja kita untuk saling berbagi TM ataupun berbagi glosarium dan file secara real time melalui WordFast. Ya, jadi sangat membantu sekali ya. Dan yang terakhir, free of charge, gratis. Ya, ini nggak perlu membeli license karena WordFast Anywhere ini disediakan secara gratis. Yang perlu kita lakukan hanyalah create a new account, lalu kita bisa menggunakan fasilitas WordFast Anywhere. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara menggunakan WordFast Anywhere. Nah, terlebih dahulu kalian harus mempunyai akun. Kalau yang belum punya, kalian silahkan create a new account, ya. Setelah itu, klik start, lalu kalian bisa mulai. Karena saya sudah punya akunnya, jadi saya tinggal login saja ya. Oke. Selanjutnya, kalian akan melihat tampilan ini ya. Saya sebelumnya sudah membuat suatu proyek, jadi akan tampil proyek yang sedang saya kerjakan di halaman awal. Oke, nah kalau kita ingin membuat proyek baru, kita tinggal klik New. Lalu kita tentukan pasangan bahasanya. Dalam menentukan pasangan bahasa ini harus hati-hati ya, jangan sampai salah memilih bahasa. Oke. Setelah itu klik Save. Nah, berikutnya untuk yang belum memiliki translation memory ataupun glossaries, bisa klik Create. Oke, tentukan pasangan bahasanya, harus disesuaikan dengan bahasa proyeknya ya. Oke, target language, English, lalu assign name-nya. Kita pilih latihan ya. Saya akan gunakan kata latihan. TM. TM.
save. Lalu saya akan create glossary, source language Indonesia, target language English, lalu assign name-nya latihan glossary. Ini ya, glossary. Save. Setelah itu kita aktifkan dan kita klik save. Pilih pasangan bahasa, lalu save project. Nah, berikutnya kita hanya perlu memasukkan file yang akan kita terjemahkan. Untuk memasukkan file yang akan kita terjemahkan, klik dokumen yang ada tanda plus berwarna hijau ini. Oke, add file to Indonesian English translation. Setelah itu, kalau filenya ada di komputer kita, kita pilih from local file, choose file. Kalau ada menggunakan link, kita masukkan from URL. Dari Google Drive juga bisa, dan pilihan yang lainnya. Karena ini saya punya filenya di komputer, jadi saya akan pilih dari local file. Choose file. Nah, berikutnya saya akan gunakan teks yang pertama ya. Oke, upload and open. Kalau upload saja itu hanya mengupload filenya. Kalau upload and open, maka dia akan membuka filenya yang akan kita terjemahkan. Kalau kalian mau lihat, ini adalah file yang akan kita terjemahkan. Nah, yang menarik dari Word Fast Anywhere ini adalah ketika kita klik, double klik, maka dia akan menghasilkan terjemahan yang disediakan oleh My Memory. Oke, dari pengenalan panel control menjadi control panel introduction. Terjemahannya sudah bagus, jadi kita akan gunakan saja. Sama halnya seperti WordFast Pro, kita menggunakan ALT down untuk menyimpan terjemahan kita. Kalau misalnya kita tidak tekan ALT down, contohnya kita double klik di baris ketiga, maka pada baris kedua, hasil terjemahannya tidak tersimpan. Nah, selain ALT down, kita juga bisa klik start atau next. Di sini ada icon start atau next sebagai pengganti ALT down. Ya, jadi boleh tekan ALT down atau klik start next. Nah, berikutnya kalau kita tekan ALT down, maka dia akan tersimpan. Ya, coba kita terjemahkan baris ketiga secara manual. Nah, jadi kita nggak pakai hasil terjemahannya. Kita ketik secara manual, dia akan menampilkan suggestion ya. Kalau kita putuskan untuk gunakan, kita tinggal klik enter. Oke. Berikutnya next. Kita coba lagi secara manual. Input secara manual ya. Lalu tekan ALT page down. Oke, berikutnya menu atau pengaturan, menu settings. Nah, perhatikan di sini ada yang hilang. Makanya kita juga sebagai penerjemah harus memperhatikan hasil terjemahan yang diberikan oleh mesin translation. Ya, nggak boleh sepenuhnya langsung oke-oke saja, tapi harus diperhatikan juga. Karena CapTools itu hanya membantu kita. Ya, jadi kita sebagai penerjemah juga harus memperhatikan kualitas terjemahan kita. Oke, berikutnya. And then next, air panas, hot water. Nah, perhatikan di sini, pada baris ketujuh, air panas ini huruf A dan P itu huruf besar ya, sementara di hasil terjemahannya menggunakan huruf kecil, jadi kita harus perbaiki. Oke. Berikutnya, pada baris ke-8, buih susu diterjemahkan menjadi milk bubbles oleh machine translation. Sementara kalau dalam konteks untuk kopi, ini kurang berterima di dalam bahasa sasaran. Jadi, kita harus menyesuaikan hasil terjemahannya. Buih susu itu dalam coffee kita menyebutnya milk foam. Ya, jadi kita akan pakai milk foam.
Next, kita simpan, start next. Tambah bubuk. Oke. Next. Tombol on, off. Button on, off. Nah, ini perlu kita sesuaikan ya hasil terjemahannya. Oke. Setelah itu, boleh klik Alt page down, maka kita akan mendapatkan notifikasi end of document translation. Ya, mendapatkan notifikasi bahwa kita telah menyelesaikan dokumen yang kita terjemahkan. Nah, untuk menyimpan hasil terjemahan, kita bisa klik file, lalu menuju ke bagian download. Sama seperti di WordFast Pro, kita bisa menganalisa hasil terjemahan kita dengan cara klik review, lalu transcheck, ya, and then klik check. Kita lihat di sini, di bagian transcheck, pada baris ketiga, source contains formatting missing in the target. Nah, ini ya, pada baris ketiga. Kita lihat di sini ada formattingnya. Ya, kalau misalnya kita hiraukan formattingnya ya. Kita coba langsung save, file, download, translated document. Di sini lihat ada notifikasi yang muncul. This file has two segments with tag difference that may cause problems for downloads. Jadi kita harus perbaiki dulu ya. Oke, kita close dulu, kita perbaiki tagnya. Nah, untuk memperbaiki tag, kita bisa ketikkan tanda seperti ini. Oke, lalu kita sesuaikan dengan tag yang ada ya. Oke, berikutnya klik OK. Masukkan ini dan juga ini, lalu ingat untuk di save ya. Ini tadi belum saya save. Oke, sudah selesai ya. Sudah diperbaiki, jangan lupa untuk disimpan hasil terjemahannya. Oke, barulah kita klik save download. Kita pilih yang download file. Kalau mau dibuat ke dalam PDF, tinggal centang add PDF file. Oke. Dan kita tunggu, ini sedang memproses. Ini tadi saya sudah download ya, jadi akan saya download lagi. Berikutnya, hasil terjemahan yang kita download tadi itu dalam zip type. Jadi kita harus ekstrak terlebih dahulu filenya. Extract to text. And then kita buka. Nah, ini adalah hasil terjemahan kita tadi. Kita buka filenya. Nah, ini adalah hasil terjemahannya. Lihat, formatnya tidak ada yang berubah. Ya, jadi sama seperti menggunakan WordFast Pro. Bedanya adalah kita nggak perlu install, kita hanya perlu membuka alamat webnya. Jadi seperti itu ya, cara menggunakan WordFast Anywhere untuk menerjemahkan. Saya harap kalian dapat mengerti dan dapat menggunakannya dalam menerjemahkan dokumen. Oke, sampai berjumpa kembali di materi berikutnya everyone. Bye-bye.